Kali ini saya akan perkenalkan konsep kalimat transitif dan intransitif dalam bahasa Jepang tentunya. Jadi pelajaran ini ketemunya di bab 29 buku Minano Nihongo 2 berarti ya. Nah, sebelum bab 29 itu kebanyakan kalimat yang dijelaskan itu wujudnya seperti ini. Misalnya seperti ini, watashi wa doa o akemasu. Watashi wa doa o akemasu, saya membuka pintu. Nah, sebelum bab 29 kebanyakan kayak gitu. Ada watashi sebagai subjek, ada doa sebagai objek, kan? Ada kata kerjanya akemasu. Ya, membuka. Nah, ini kalimat yang ada objeknya ini dalam ranah bahasa yaitu disebutnya kalimat transitif ya. Dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat transitif, perlu objek. Nah, di bab 29 kita akan belajar kalimat intransitif di mana dia tidak perlu objek. Jadi kalau yang tadi saya membuka pintu, maka di kalimat intransitif jadinya adalah pintu terbuka. Nah, kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ditelaah lagi, bab 29 yang kalimat intransitif itu sebenarnya membahas mengenai kata ini ya. Dalam kalimat itu hanya ada subjek dan kata kerja saja. Objeknya nggak ada. Nah, kalau kita lihat lagi di kalimat transitifnya ya, saya membuka pintu, itu pintu di sana berdiri sebagai objek, sebagai yang menerima perlakuan ya. Kalau di kalimat intransitif, pintu terbuka, maka pintu ini bukan berdiri sebagai objek lagi, tetapi sebagai subjeknya dalam kalimat itu. Ya, subjek itu tidak harus benda hidup ya. Benda mati pun bisa jadi subjek. Karena kalimat, yang namanya kalimat ya, itu pasti ada subjeknya. Kalau objeknya boleh nggak ada. Kalau dia nggak ada objeknya ya jadilah kalimat intransitif itu. Nah, itu dalam bahasa Indonesia ya konsepnya. Sekarang saya pakai yang bahasa Jepangnya. Kalau tadi kan sudah saya mention ada watashi wa doa o akemasu. Susunannya rata-rata begitu ya. Sebelum bab 29, watashi, partikel wa, objeknya apa, partikel o, baru kata kerja. Nah, dalam kalimat intransitif bahasa Jepang, itu susunannya jadi begini. Doa ga akimasu. Pintunya terbuka. Akimasu ya. Nah, kita akan bahas mengenai kata kerjanya ini agak nantian. Ya, akimasu, bukan akemasu lagi. Jadi dalam bahasa Jepang itu pakainya dia jadi partikel ga ya, sebagai penghubung bahwa ini adalah subjeknya. Jadi bukan pakai o lagi, susunannya sudah beda. Nah, itu tadi dari segi kalimat ya, struktur kalimat. Sekarang kita mengerucut lagi ke kata kerjanya. Tentunya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya, saya bahas juga. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kata kerja, sebuah kata kerja mau kita misalnya keperluan kalimat yang akan kita ucapkan itu adalah modelnya transitif, berarti ada objek, maka kita bisa tambahkan kayak imbuhan akhiran gitu ya. Misalnya tadi kata membuka kan, saya tambahin membuka. Nah gitu. Nah, sekarang kalau dalam bahasa Jepang itu mengenai kata kerja transitif dan intransitif itu memang benar-benar ada golongannya. Jadi kata kerja ini adalah kata kerja transitif dan ini kata kerja intransitif. Saya akan coba dengan dua kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimatnya begini. Saya menyalakan lampu. Itu kalimat pertama. Kedua, saya mematikan lampu. Ini namanya masih kalimat transitif ya.
Coba kita lihat pada kata kerjanya, yaitu menyalakan. Menyalakan dan mematikan ya. Atau memadamkan deh ya. Menyalakan, mematikan. Nah itu ada tambahan me dan kan ya. Imbuhannya di awalan me, akhiran kan. Kita hilangkan itu jadi nyala dan mati ya. Jadilah dia maka versi intransitifnya. Tadi saya menyalakan lampu, maka kalau kita buat jadi intransitif, lampunya nyala. Saya mematikan lampu, kita buat jadi intransitif, lampunya mati. Jadi benar-benar kalau dalam bahasa Indonesia itu ada atau tidaknya awalan akhiran itu bisa membuat kalimat itu jadi intransitif atau transitif. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, kalimat tadi ya, saya akan ubah ke bahasa Jepang. Saya menyalakan lampu. Watashi wa denki o tsukemasu. Saya mematikan lampu. Watashi wa denki o keshimasu. Sekarang versi intransitifnya saya ubah ke bahasa Jepang juga. Lampunya nyala. Denki ga tsukimasu. Tsukimasu. Lampunya padam, lampunya mati. Denki ga kiemasu. Perhatikan ya. Tsukemasu, tsukimasu. Keshimasu, kiemasu. Nah, ini yang maksud saya adalah memang grupnya itu memang ada pengelompokan berdasarkan transitif dan intransitifnya. Kalau dalam bahasa Jepang begitu ya. Jadi harus hafal. Misalnya kita pengen bilang dompetnya jatuh. Dompetnya jatuh gitu kan. Kita harus langsung tahu, oh ini kalimat yang mau saya ucapkan adalah intransitif. Jadi kita harus langsung masuk ke ingat kata kerja intransitif untuk jatuh ya. Itu gimana? Karena menjatuhkan dan jatuh itu sudah beda. Kalau dalam bahasa Jepang begitu. Kalau dalam bahasa kita kan tinggal kurangin aja awalan akhirannya. Nah, ini masih membahas tentang kata kerjanya. Kata kerja transitif dalam bahasa Jepang itu disebutnya tadoshi. Kalau kata kerja intransitif, jidoshi. Maka mematikan, menghidupkan, menjatuhkan dan lain sebagainya itu masuknya ke tadoshi ya. Transitif. Kenapa transitif? Dari kalimat transitif itu, kita kan bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Misal kalimatnya, saya menyalakan lampu. Saya bisa ajukan pertanyaan begini. Menyalakan ya, kata menyalakan itu jangan diubah-ubah dulu. Menyalakan itu, siapa yang menyalakan lampu? Jawabannya saya, subjeknya. Kemudian, saya menyalakan apa? Jawabannya lampu, objeknya. Jadi dari kalimat saya menyalakan lampu itu bisa dipilah seperti itu ya. Ada subjek, ada objek. Makanya dia transitif. Kalau lampunya nyala, intransitif, tidak perlu objek, maka pertanyaan yang diajukan adalah apa yang nyala? Apa atau siapa yang nyala? Lampu. Lampunya dalam keadaan gimana? Nyala. Nah itu ya, transitif, intransitif. Bisa diajukan seperti itu. Mungkin kalau ini cara saya memahami materi ini dulu ya. Karena bagi saya konsepnya sangat berbeda. Tapi lagi-lagi ingat, grup kata kerjanya memang sudah beda. Keshimasu, kiemasu. Tsukemasu, tsukimasu. Ada transitif dan intransitif, ada tadoshi dan jidoshinya. Nah, masih membahas tentang kata kerjanya. Kata kerja transitif dan intransitif itu dalam bahasa Jepang, tadi kan lihat ya, tsukemasu, ada tsukimasu. Tsukemasu transitif, tsukimasu intransitif. Keshimasu transitif, kiemasu intransitif. Di sini ingat, pembagian grup kata kerja
pada kata kerja transitif dan intransitif itu tidak selalu sama. Tsukemasu itu masuk ke grup 2. Ya. Grup 2 karena ada ke di sana kan. Dan tsukimasu itu masuk ke grup 1. Sehingga apa? Kedua kata ini walaupun dia berpasangan transitif dan intransitif, tapi pembagian grup kata kerjanya berbeda. Jadi kalau kita mau ubah ke bentuk T, bentuk nai, bentuk kamus, bentuk ta, bentuk futsu misalnya apalah itu, dia akan punya bentuk perubahan yang beda. Begitu juga yang tadi, keshimasu, kiemasu. Keshimasu transitif, grup 1, berakhiran si. Kiemasu itu grup 2. Jadi beda kan? Perubahannya nanti bentuk nai, bentuk ta, bentuk te, gimana itu beda ya. Nah, seperti itu. Pembagian grupnya sebuah kata kerja itu kita harus bedakan lagi ya. Dia masuk transitif atau intransitif. Dan untuk konjugasinya itu masuk ke grup 1, 2, atau 3. Nah itu, jadi harus seperti itu ya cara mengingatnya. Tingkatan untuk mengingatnya itu seperti itu. Oke, itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Silakan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.